Arga adalah seorang pemuda tampan yang dikenal baik hati dan pekerja keras. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar desa demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Hidupnya sederhana, namun penuh tanggung jawab, karena kedua orang tuanya yang sudah tua renta kini hanya terbaring sakit di rumah kecil mereka di pinggiran hutan. Arga tak pernah mengeluh, meskipun beban hidup terasa berat. Ia selalu pulang dengan senyum di wajahnya, membawa hasil usahanya berupa kayu bakar, obat-obatan, atau makanan sederhana untuk orang tuanya. Malam-malamnya dihabiskan menjaga dan merawat mereka, berharap esok akan membawa kabar baik. Namun, di balik ketegarannya, ada rasa kesepian yang mendalam, karena ia harus menunda semua impian pribadinya demi keluarga tercinta. Suatu hari, ketika Arga tengah menebang ranting-ranting kering di dalam hutan, ia mendengar suara lemah seperti rintihan. Dengan penasaran, ia mengikuti sumber suara itu dan menemukan seekor ular besar yang terluka parah akibat jerat pemburu. Mata ular itu menatapnya dengan kesakitan, seolah meminta pertolongan. Tanpa berpikir panjang, Arga membebaskan ular tersebut, lalu membawanya ke sebuah pondok kecil yang biasa ia gunakan untuk berteduh saat hujan. "Tenanglah, aku akan merawatmu," bisik Arga, sambil memberikan air dari wadah bambunya. Ia membersihkan luka ular itu dengan hati-hati, tanpa rasa takut, hanya rasa iba yang mendalam. Ia tidak tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Arga, dengan penuh belas kasih, membawa ular besar itu pulang ke rumahnya yang sederhana di pinggiran hutan. Meski tubuhnya lelah setelah seharian bekerja, ia memastikan ular itu nyaman dalam dekapannya sepanjang perjalanan. Setibanya di rumah, ia dengan hati-hati menyimpan ular itu di kamarnya, di sudut dekat ranjangnya, beralaskan tikar jerami yang ia susun rapi. Orang tua Arga, yang terlalu lemah untuk memperhatikan, tidak menyadari kehadiran tamu tak biasa itu. Arga merahasiakan ular tersebut, khawatir jika warga desa mengetahuinya, mereka akan menganggap ular itu berbahaya dan membunuhnya. Setiap malam, setelah menyuapi orang tuanya dan memastikan mereka tertidur lelap, Arga merawat ular itu dengan penuh kasih. Ia membersihkan luka-lukanya, memberikan air, dan berbicara pelan seolah ular itu bisa memahami setiap kata yang ia ucapkan. "Aku tidak tahu siapa dirimu atau dari mana asalmu," katanya lembut, "tapi aku akan memastikan kau sembuh dan kembali ke hutan dengan selamat." Namun, ada sesuatu yang aneh dengan ular itu. Tatapannya yang tajam namun lembut, caranya diam mengamati Arga, dan aura tenang yang terpancar darinya membuat Arga merasa seolah ada hubungan khusus antara mereka yang belum ia pahami. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras dan merawat ular besar itu, Arga tertidur pulas di atas ranjangnya yang sederhana. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah hutan yang berbeda. Hutan itu dipenuhi cahaya lembut berwarna keemasan, dan pepohonannya menjulang tinggi seolah menyentuh langit. Di tengah hutan itu, berdiri ular besar yang ia rawat. Tetapi kini ular itu bersinar seperti berbalut cahaya. Ular itu menatapnya dengan penuh kehangatan, lalu tiba-tiba mulai berbicara dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Arga," kata ular itu, "aku adalah Ratu Ular dari kerajaan bawah tanah. Aku sangat berterima kasih atas kebaikan hatimu yang telah menyelamatkan hidupku. Hanya sedikit manusia yang memiliki jiwa sebaik dirimu." Arga terkejut mendengar suara itu, tetapi ia tetap berdiri diam, tak mampu berkata apa-apa. Ular itu melanjutkan, "Aku berutang budi padamu. Sebagai bentuk rasa terima kasihku, aku ingin memberimu hadiah, sesuatu yang akan mengubah hidupmu. Tapi ingat, Arga, hatimu yang murni adalah kekuatan terbesarmu. Jangan pernah biarkan itu hilang." Ketika Arga mencoba bertanya apa maksud perkataan ular itu, ia tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Napasnya tersengal, dan keringat dingin membasahi dahinya. Di sudut kamar, ular besar itu masih terbaring diam, menatapnya dengan sorot mata yang seolah mengetahui sesuatu. Arga menggelengkan kepalanya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi. "Itu tidak mungkin," gumamnya pelan. "Bagaimana mungkin seekor ular bisa berbicara, apalagi menjadi ratu?" Meskipun ia mencoba mengabaikan mimpinya, hati kecilnya merasa ada sesuatu yang berbeda sejak malam itu, seolah ia tengah menyaksikan awal dari sebuah rahasia besar yang perlahan mulai terungkap. Keesokan paginya, setelah menyuapi orang tuanya dan memastikan mereka baik-baik saja, Arga bersiap melanjutkan pekerjaannya mencari kayu bakar di dalam hutan. Namun kali ini, ia membawa ular besar yang telah dirawatnya selama beberapa hari terakhir.
Dengan hati yang berat, Arga memutuskan bahwa sudah waktunya untuk melepaskan ular itu kembali ke habitat aslinya. Dibalut dengan kain tua agar tidak terlalu mencolok di perjalanan, ular itu tampak diam dan patuh. Arga berbicara pelan kepadanya, meskipun tahu ular itu mungkin tidak mengerti. "Aku telah melakukan yang terbaik untuk merawatmu," katanya. "Tapi tempatmu bukan di rumahku. Kau harus kembali ke hutan, hidup bebas seperti seharusnya." Setibanya di tengah hutan, Arga mencari tempat yang aman dan tenang. Ia membuka balutan kain di sekitar ular itu, dan dengan hati-hati menaruhnya di atas tanah berlumut. "Pergilah," katanya pelan, sambil tersenyum sedih. "Hidupmu adalah milikmu, semoga kau menemukan kebahagiaan di sini." Namun, ular itu tidak pergi. Sebaliknya, ia tetap diam di tempatnya, menatap Arga dengan sorot mata yang tajam, namun penuh arti. Arga merasa aneh, seolah ada komunikasi yang tidak kasat mata antara mereka. "Apa yang kau tunggu? Pergilah," desak Arga, mencoba menyembunyikan rasa emosionalnya. Tiba-tiba, ular itu menggeser tubuhnya mendekati kaki Arga, seolah enggan berpisah. Arga hanya bisa menghela napas panjang. "Baiklah," gumamnya, "kau bisa menemaniku untuk sementara. Tapi aku tetap akan mencarikan tempat terbaik untukmu di hutan ini." Dengan ular itu melingkar di dekatnya, Arga melanjutkan pekerjaannya mencari kayu bakar. Hari itu terasa berbeda. Kehadiran ular besar di sisinya memberikan rasa tenang yang aneh, seolah-olah ia tidak lagi sendirian di tengah kerasnya kehidupan. Saat Arga tengah sibuk memunguti ranting-ranting kering di hutan, ia mendengar suara gemerisik lembut di belakangnya. Ia menoleh, dan tiba-tiba tubuh ular besar yang setia mendampinginya mulai bersinar. Cahaya keemasan memancar begitu terang hingga Arga harus menutup matanya. Ketika ia membuka matanya kembali, di hadapannya berdiri seorang wanita yang luar biasa cantik, bak bidadari dari kerajaan zaman dahulu. Wanita itu mengenakan busana mewah berwarna hijau berkilauan, dengan rambut hitam panjang yang terurai seperti sutra, dan sepasang mata yang memancarkan kelembutan. Arga terpaku, tak mampu berkata apa-apa. Hatinya berdebar hebat, baik karena kagum maupun karena tidak percaya dengan apa yang ia saksikan. Wanita itu tersenyum lembut dan berkata, "Arga, aku adalah ratu ular dari kerajaan gaib yang tersembunyi di balik hutan ini. Beberapa waktu yang lalu, kau telah menyelamatkan nyawaku tanpa pamrih, merawatku dengan kasih sayang yang tulus. Aku sangat berterima kasih padamu, dan sebagai balasannya, aku ingin memberikan hadiah yang paling berharga yang bisa kuberikan, diriku sendiri. Aku ingin menjadikanmu suamiku." Arga tercengang. Aku, suamimu?" tanyanya gugup. "Tapi, aku hanya seorang pria biasa. Aku tidak layak untuk seorang ratu sepertimu." Ratu ular itu melangkah mendekatinya. Matanya yang teduh menatap langsung ke dalam jiwa Arga. "Kebaikan hatimu jauh lebih berharga daripada kekayaan atau tahta apapun. Aku tidak melihat derajatmu, Arga. Aku hanya melihat jiwa yang tulus dan keberanian yang luar biasa. Bersamaku, kau akan memiliki kehidupan yang berbeda, penuh keajaiban dan kedamaian." Meskipun masih bingung, Arga tidak bisa menolak pesona dan ketulusan Ratu Ular. Di dalam hatinya, ia merasakan ketertarikan yang aneh, namun kuat terhadap wanita jelmaan ular itu. Namun, ia tahu bahwa keputusannya akan membawa hidupnya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba, dunia sekitar Arga berubah. Tanah di bawah kakinya tampak berkilauan, dan udara di sekelilingnya terasa segar, penuh dengan keharuman bunga yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Ia merasa seolah terangkat ke dalam dunia yang berbeda, sebuah dunia yang penuh dengan kemegahan dan keajaiban. Dalam sekejap, ia sudah berada di sebuah istana megah, dengan dinding yang terbuat dari batu yang bersinar dan tiang-tiang tinggi yang menjulang menembus langit. Di depan Arga, Ratu Ular, yang kini masih mengenakan gaun berkilau, tampak bersinar dalam balutan cahaya. Ia tersenyum manis kepada Arga, sementara di sekeliling mereka, para tamu yang mengenakan pakaian kerajaan dari zaman kuno berdiri dengan anggun, memberikan penghormatan pada pasangan yang akan menikah. Semua ini begitu luar biasa, seperti sebuah mimpi yang tak nyata. Arga hanya bisa terdiam, terpesona dengan segala yang terjadi. "Apa ini? Di mana aku berada?" tanyanya. Merasa cemas namun tak mampu melepaskan pandangannya dari Ratu Ular yang kini berdiri di sampingnya. Ratu Ular menjawab dengan suara lembut, namun penuh wibawa. "Ini adalah dunia kami, Arga. Dunia yang berada di antara dunia nyata dan alam gaib, tempat yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang memiliki hati murni dan jiwa pemberani. Kami akan melangsungkan pernikahan ini di hadapan para dewa dan makhluk magis lainnya, sebagai simbol ikatan kami yang abadi."
Dengan langkah penuh percaya diri, Ratu Ular menggenggam tangan Arga dan membimbingnya menuju altar yang terbuat dari batu putih. Di sekitar mereka, cahaya bintang yang gemerlapan tampak turun dari langit, menyinari seluruh istana dan menciptakan suasana yang sakral dan magis. Saat kita menikah, bukan hanya dua jiwa yang bersatu, kata Ratu Ular, namun juga dunia kita yang berbeda. Aku akan membagikan kekuatan dan pengetahuan dari kerajaanku Arga. Bersama, kita akan membawa keseimbangan antara dunia manusia dan makhluk gaib. Arga merasakan getaran kuat di dalam hatinya. Keputusan yang ia buat malam itu untuk menerima Ratu Ular sebagai pasangannya terasa semakin berat, namun penuh dengan potensi tak terbatas. Dengan suara gemetar, ia berkata, Aku siap. Dan dengan itu, mereka melangkah maju, menuju awal dari perjalanan hidup yang tak pernah Arga bayangkan sebelumnya. Dunia baru ini menawarkan tantangan dan keajaiban yang menantinya. Arga tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah momen pernikahan yang penuh keajaiban itu, Arga merasa tubuhnya terasa ringan dan menghilang dalam kegelapan. Ia tak sadar seperti terlempar ke dalam tidur yang sangat dalam, terpisah antara dua dunia nyata dan dunia magis yang baru saja ia alami. Waktu berlalu dan ia terjatuh di tanah hutan yang dingin, tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, sejumlah warga desa yang sedang mencari kayu di hutan menemukan Arga yang terbaring lemah. Mereka segera bergegas menghampiri dan mengangkat tubuhnya dengan hati-hati. Salah seorang dari mereka, Pak Darto, seorang petani tua yang sangat peduli dengan Arga, memimpin mereka untuk membawa pemuda itu pulang ke rumahnya. Mereka menempuh jalan berliku kembali ke desa dengan khawatir bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada Arga. Sesampainya di rumah, Arga dibaringkan di tempat tidur. Warga yang baik hati itu memberinya minuman dan merawatnya seperti anak sendiri. Namun, meskipun tampak tenang di luar, Arga merasakan perubahan yang sangat besar dalam tubuhnya. Ketika ia terbangun, tubuhnya terasa lemas, seolah baru sembuh dari sakit yang sangat lama. Kepala dan tubuhnya berat, seakan dunia ini berputar lebih lambat dari biasanya. Arga, kau sudah bangun. Suara ibu Arga terdengar lembut, dan Arga melihat wajah ibunya yang penuh kekhawatiran. Apa yang terjadi padaku, Bu? Arga bertanya pelan, merasa bingung dan terperangah dengan apa yang baru saja ia alami. Ibunya menghela napas lega, kau ditemukan pingsan di hutan oleh warga, Arga. Mereka membawamu pulang. Kau terlihat sangat lelah dan tak berdaya. Kau baru saja terbangun, tapi tubuhmu tampak lemas. Mungkin kau kelelahan atau tertimpa musibah. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan? Arga mengingat kembali peristiwa aneh yang terjadi. Pernikahan di istana, Ratu Ular, dunia magis, dan segala hal yang tidak masuk akal. Namun, saat mencoba menceritakan semuanya, kata-katanya terasa kosong. Arga merasakan ketegangan dalam dirinya, seolah peristiwa itu adalah sebuah mimpi yang sangat nyata, namun sulit untuk dijelaskan. Aku tidak tahu, Bu, jawabnya pelan, mencoba memproses segala yang terjadi. Aku merasa seperti baru saja mengalami sesuatu yang sangat besar, tapi tubuhku lelah sekali. Ibu Arga hanya mengangguk, meskipun raut wajahnya menunjukkan kecemasan. Istirahatlah dulu, nak. Biarkan tubuhmu pulih. Kami semua khawatir tentangmu. Dengan tubuh yang masih lemah, Arga terbaring di ranjangnya, mencoba memikirkan apa yang telah terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih magis, yang telah terjadi di luar pemahamannya. Namun, perasaan aneh dan kuat tentang Ratu Ular masih mengusik pikirannya. Perasaan itu seolah-olah ia masih terhubung dengan dunia lain yang tidak bisa ia lupakan. Siang itu, Arga terlelap tidur. Tubuhnya masih lemah setelah kejanggalan yang ia alami. Meskipun fisiknya terlihat pulih, pikiran dan hatinya masih dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Ia terbaring di kasur dengan mata tertutup rapat, tubuhnya merasa kosong, namun seolah ada sesuatu yang menghubungkannya dengan dunia lain, dunia yang jauh berbeda dari kenyataan yang ia kenal. Tiba-tiba dalam tidurnya, Arga kembali bermimpi. Mimpi yang sama seperti sebelumnya, di mana ia bertemu dengan Ratu Ular. Namun kali ini, suasananya lebih gelap dan misterius. Ratu Ular berdiri di hadapannya, wajahnya tampak tenang. Namun ada ketegangan yang terasa di udara. Ia memandang Arga dengan mata yang tajam, namun penuh kelembutan. Arga, suara Ratu Ular terdengar seperti bisikan angin, namun begitu jelas dalam benaknya. Dengarkan baik-baik. Di balik kasur tempatmu tidur, terdapat sebuah sisik ular yang sangat penting. Sisik itu bukanlah benda biasa. Ia akan berubah menjadi sebuah permata yang sangat berharga. Hanya pada malam Jumat Kliwon, permata itu akan terbentuk dengan sempurna.
Arga terkejut mendengar hal itu. Sisik ular? Permata? Tanyanya dalam mimpi, merasa bingung. Ya, Arga, jawab Ratu Ular. Permata itu sangat berharga. Kamu bisa menjualnya untuk mendapatkan banyak kekayaan dan kemakmuran. Gunakanlah dengan bijak, itu adalah pemberian dariku untukmu. Namun ingatlah, hanya pada malam Jumat Kliwon, sisik itu akan berubah menjadi permata yang berkilau. Ratu Ular kemudian mendekat, matanya menyentuh mata Arga dengan lembut. Setiap malam Jumat Kliwon, aku akan datang dalam mimpimu, sebagai istrimu untuk menemani kesendirianmu. Aku akan selalu ada di sampingmu, meskipun dunia kita terpisah. Ingatlah Arga, kekuatan kita tak akan pernah terpisahkan karena ikatan kita lebih kuat daripada apapun. Mimpi itu kemudian terasa semakin kabur, dan Arga mulai terbangun. Ketika matanya terbuka, ia merasa sedikit terkejut, namun hatinya dipenuhi dengan rasa bingung dan keinginan untuk memahami makna dari pesan Ratu Ular tersebut. Ia merasa ada sesuatu yang sangat penting yang perlu ia lakukan, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti apa itu. Dengan rasa penasaran yang kuat, Arga memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Di tengah-tengah tidurnya yang terputus, ia bergerak menuju tempat tidurnya yang kini terasa berbeda. Mengingat mimpi yang baru saja ia alami, ia memeriksa di balik kasurnya. Dengan penuh rasa penasaran, ia meraba bagian bawah kasur dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang keras. Ia menariknya, dan dengan terkejut menemukan sebuah sisik ular yang berkilau, meski belum sepenuhnya berubah. Jadi ini, Arga tertegun, mengenali sisik itu sebagai benda yang sama dalam mimpinya. Arga tahu bahwa ia harus menunggu hingga malam Jumat Kliwon untuk melihat keajaiban yang akan terjadi. Namun satu hal yang pasti, pertemuannya dengan Ratu Ular, meskipun dalam dunia mimpi, telah mengubah hidupnya selamanya. Ia merasa ada kekuatan yang lebih besar yang menghubungkannya dengan dunia magis yang sulit dipahami, namun sangat nyata dalam hatinya. Beberapa minggu setelah mimpi yang menghantui dirinya, Arga merasa gelisah sekaligus penasaran dengan sisik ular yang ia temukan di bawah kasurnya. Hari demi hari berlalu, dan saat malam Jumat Kliwon tiba, permata itu akhirnya muncul dari sisik ular yang sebelumnya tampak biasa saja. Permata itu bersinar dengan warna biru kehijauan yang mempesona, begitu terang seolah memiliki kekuatan magis yang mendalam. Setelah beberapa hari memandang permata itu, Arga memutuskan untuk menjualnya di pasar kota. Penuh dengan harapan dan keraguan, ia membawa permata tersebut menuju pasar yang ramai di kota terdekat. Ketika ia menemui seorang pedagang perhiasan, sang pedagang langsung terkejut dan terpesona oleh keindahan permata itu. "Di mana kau mendapatkan permata ini?" tanya pedagang itu dengan penuh rasa takjub sambil memeriksa dengan teliti. "Itu adalah hadiah dari seseorang," jawab Arga dengan hati-hati, tak ingin mengungkapkan lebih jauh tentang asal-usulnya. Melihat keindahan dan kilauan permata tersebut, pedagang itu langsung menawarkan harga yang sangat tinggi, lebih banyak uang daripada yang pernah Arga bayangkan sebelumnya. Setelah beberapa tawar-menawar, Arga setuju untuk menjualnya, menerima uang yang cukup untuk mengubah hidupnya. Dengan uang yang diperolehnya dari hasil jual permata itu, Arga kembali ke rumahnya dengan semangat baru. Ia langsung pergi ke apotek untuk membeli obat-obatan yang dibutuhkan untuk mengobati ibunya yang sudah lama terbaring sakit. Arga sangat bersyukur karena dengan uang yang ia peroleh, ia bisa memberikan pengobatan yang layak untuk ibunya yang telah lama menderita. Setelah itu, Arga tidak berhenti. Ia memutuskan untuk membangun rumahnya yang sudah tua dan reot menjadi lebih layak untuk ditinggali. Rumah kayu yang selama ini rapuh dan bocor, kini mulai direnovasi menjadi rumah yang lebih kokoh dan nyaman. Dindingnya diperbaiki, atapnya diganti, dan lantainya diperbaharui. Arga bekerja keras, menggunakan sebagian uangnya untuk membeli bahan bangunan dan membayar tukang. Setelah beberapa bulan, rumahnya yang dulu hanya sebuah gubuk kumuh, kini menjadi tempat yang penuh kenyamanan dan kebahagiaan. Ibunya yang melihat perubahan itu, tak dapat menahan air mata kebahagiaannya. Ia tak pernah menyangka anaknya yang dulu hanya seorang pemuda miskin yang menghabiskan hari-harinya di hutan, kini bisa memberikan kehidupan yang jauh lebih baik untuk dirinya dan keluarga mereka. Namun, meskipun hidup Arga mulai membaik, ia tak pernah bisa melupakan janji yang diberikan Ratu Ular. Setiap malam Jumat Kliwon, ia merasakan kehadirannya dalam mimpi, dan merasa bahwa hidupnya tetap terikat dengan dunia yang penuh misteri itu. Arga merasa bersyukur atas segala yang ia dapatkan, namun juga sadar bahwa hidupnya kini tidak hanya berada di dunia manusia,
Tetapi ada satu ikatan yang lebih kuat yang menghubungkannya dengan makhluk lain. Makhluk yang selalu menunggunya di dunia mimpi.